Hai Teens, Shalom. Bagaimana kabar kalian semua? Doa saya, kita semua tetap sehat, tetap penuh sukacita, dan tentunya tetap semangat. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh belajar materi untuk Teens online kita di minggu ini. Untuk itu sebelumnya, ayo siapkan waktu kalian, fokuskan hati dan pikiran, dan juga jangan lupa siapkan Alkitab dan catatan kalian untuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami, dan saat ini kami diberi kesempatan untuk kembali kami belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui Teen Online Service kami ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin kami. Engkau mau pimpin kami untuk kami buka hati kami mau sungguh-sungguh, kami mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu itu yang mengubahkan hidup setiap kami, boleh semakin hari kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, dan kami mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Kalian masih ingat apa materi teens kita di bulan September ini? Ya, betul. Be excellent atau menjadi sempurna. Mungkin kita sering dengar orang bilang, ya kita kan manusia, ya manusia itu nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu cuma milik Tuhan. Ya, seringkali itu yang kita pegang, tapi hari ini kita mau belajar, bulan ini kita sudah sama-sama belajar apa yang firman Tuhan katakan. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang menginginkan setiap kita anak-anak Tuhan, kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Seperti di Matius 5 ayat 48 firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang ingin setiap kita ini jadi orang-orang yang bertumbuh menjadi orang-orang pribadi yang sempurna. Kenapa? Supaya kita ini bisa menikmati segala hal-hal yang baik yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Kalian ingat di kitab Yeremia, Tuhan berjanji buat kita bahwa rancangan Tuhan itu buat kita adalah rancangan yang indah, hari depan yang penuh harapan. Tuhan gak pernah merancangkan hal-hal yang buruk buat setiap kita, apapun keadaan kita saat ini, apapun mungkin kondisi orang tua kita saat ini, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan buat setiap kita adalah rancangan yang indah, masa depan yang baik, masa depan yang sempurna. Kalian percaya? Bisa katakan yes, amin. Ya, itu rancangan Tuhan buat setiap kita. Dan untuk kita bisa meraih segala hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita, Tuhan mengajar kita untuk bertumbuh, untuk menjadi pribadi yang sempurna. Ya, kita bukan cuma jadi orang yang bilang, ya memang nasibku begini, aku ini karakterku begini, aku ini orang yang ngamuan, aku ini orang yang tidak bisa sabar. No, bukan seperti itu. Tapi kita belajar untuk kita jadi anak-anak Tuhan, kita jadi anak-anak yang mau dibentuk, dan kita mau berlatih untuk kita semakin hari semakin disempurnakan menjadi pribadi seperti teladan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti minggu lalu kita sudah belajar untuk jadi pribadi-pribadi yang mau dibentuk. Minggu lalu kita sudah belajar untuk jadi pribadi yang sempurna. Kita belajar untuk apa? Ya, melatih telinga atau pendengaran kita. Hari ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu kita akan melatih mulut kita. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang latihlah mulutmu. Apa sih yang dimaksud dengan melatih mulut kita? Ya, melatih mulut itu bukan cuma kita seperti senam mulut ya, menggerak-gerakkan mulut kita, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi artinya kalau dikatakan kita belajar latihlah mulutmu, artinya kita belajar untuk memperhatikan setiap perkataan, ucapan yang keluar dari mulut kita. Kalian ingat tadi gambarnya? Ya, saya gambarkan seperti ini. Latihlah mulutmu. Di sini bukan cuma ada gambar mulut, tapi juga ada gambar jari tangan. Ya, karena apa? Saat-saat ini
kita mengeluarkan perkataan kita nggak cuma mengeluarkan lewat mulut, tapi kita juga harus perhatikan, hati-hati dengan jari kita saat kita chat di medsos kita. Perkataan kita seringkali kita keluarkan melalui chat di medsos. Memang mulut kita mungkin diam, tapi perkataan kita tetap meluncur melalui jari kita di medsos kita masing-masing. Memperhatikan atau menjaga setiap ucapan atau perkataan kita adalah hal yang sangat-sangat penting dan berdampak dalam kehidupan kita. Ya, kenapa sih kalau kita bagaimana sih tentang perkataan itu ya? Kita sama-sama mau belajar. Hari ini, ayo buka Alkitab kalian, kita mau sama-sama baca di Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45, firman Tuhan berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, firman Tuhan mengajar kita bahwa semua yang keluar dari mulut kita, perkataan kita, atau yang kita tuliskan di dalam setiap chat omongan kita lewat chat di medsos kita, itu sebenarnya asalnya dari mana? Adalah dari dalam hati kita yang kita alirkan keluar. Jadi dari setiap perkataan yang kita ucapkan, apa yang kita tulis di chat kita, itu adalah menggambarkan siapa diri kita ini ya. Kita akan bisa tahu orang itu karakternya seperti apa melalui apa? Ya melalui ucapan atau perkataannya. Mungkin kalau orang kondisi dia diam, kita kadang membayangkan lihat orang gitu ya, orangnya belum ngomong gitu, kita punya bayangan sesuatu. Saya pernah ketemu gitu ya, ada cowok yang waduh keren banget gitu ya, badannya maco, six pack gitu ya, six pack, pokoknya gagah banget gitu, gagah banget. Waduh, kalau membayangkan, waduh ini orangnya kalau ngomong gitu, mungkin orangnya cool banget gitu ya, kelihatannya cool banget. Tapi pada saat ada dia ngomong itu bikin melongo gitu ya, ternyata kata-katanya melambai. Ya, itu dia. Itu badan yang besar segitu juga kalau kata-katanya melambai langsung buat orang, waduh, ilfil banget gitu ya lihatnya. Yuk hari ini kita sama-sama lihat ke diri kita masing-masing. Aku ini orang yang seperti apa ya? Omonganku selama ini seperti apa ya? Apakah aku sering ngomong yang baik? Atau apa kata-kata yang suka keluar dari mulutku? Karena ya itulah gambaran yang menunjukkan siapa kita. Ya kalau ada di antara kita yang masih sukanya ngomong kotor atau suka maki-maki gitu ya, suka mengumpat, atau ada yang suka bicara hal-hal yang porno, atau kata-kata yang unfaedah, apalagi zaman sekarang ya, banyak kata-kata slang yang anak muda suka ikut-ikutan. Sebenarnya kalian ngerti nggak artinya? Dan kalau kita ngerti, ternyata kata yang kita ucapkan itu artinya nggak baik, itu berupa makian atau umpatan, kita belajar untuk tidak mengatakannya. Ya kita belajar untuk kita menjadi orang-orang yang punya perkataan yang baik. Kalian bayangkan, kalau kalian sekarang ini, kalian bayangkan ya, kalau kalian jadi orang yang lebih dewasa, misalnya jadi kakak pembimbing atau jadi orang tua kalian lah. Kalau terus kalian punya anak-anak remaja seumuran kalian, kira-kira kalian lebih suka mana? Ada anak yang omongannya baik, kata-katanya baik, kata-katanya sopan, atau anak yang omongannya jelek ya, ada yang suka omong kotor, suka maki-maki, suka omongan yang nggak benar ya. Kira-kira kalian suka anak yang seperti apa? Pasti akan suka melihat anak-anak yang omongannya baik. Itu menunjukkan, waduh berarti anak ini anaknya terdidik dengan baik, anak yang berkarakter baik. Lah itu kita belajar hari ini, lihat diri kita masing-masing. Kalau ada di antara kita yang masih suka berkata-kata yang nggak baik, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yuk sama-sama kita mau perbaiki diri kita masing-masing, ingatkan pada diri kita masing-masing, dan bahkan melalui perkataan yang kita mau berubah menjadi berkata-kata lebih baik, itu kita juga akan membawa pengaruh baik buat lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua, kita akan belajar, kalian bisa sekarang buka Alkitab kalian di Amsal 18 ayat 21. Kita akan baca sama-sama Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan berkata apa? Hidup
dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, setiap perkataan yang kita ucapkan itu bisa menghidupkan atau menghancurkan kehidupan seseorang, ya. Jadi kita mesti ingat setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu punya kuasa untuk dia bisa menghidupkan atau malah akan menghancurkan hidup seseorang. Dan dikatakan siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi pasti akan ada akibat atau hasil dari setiap perkataan yang kita keluarkan. Karena dalam setiap kata-kata kita itu ada yang namanya kuasa penciptaan. Ya, kita mesti belajar saat kita berkata-kata. Kalian tahu siapa yang mendengar setiap perkataan yang kita katakan? Kalau kita ngomong sendiri, tidak ada orang lain, ya pasti diri kita yang mendengar perkataan kita sendiri. Tapi saat kita berbicara dengan orang lain, perkataan itu kita keluarkan pada saat ada orang lain, siapa yang mendengar? Kembali lagi, diri kita sendiri pasti mendengar dan orang lain juga akan mendengar. Dan kita mesti ingat setiap perkataan yang sudah kita keluarkan, ya, yang sudah kita luncurkan itu tidak bisa kita tarik kembali. Ya, mungkin kadang-kadang kita salah ngomong terus kita bicara sorry, aku cabut perkataanku. Tapi mau tidak mau kalau sudah terlontar dan pasti akan sudah didengar kata-kata itu. Jadi gambarannya kalian ingat permainan seperti ini ya. Dart yang ada anak panahnya. Ini gambaran juga buat kata-kata kita seperti anak panah ini. Saat dia sudah meluncur, dia akan nancep di hati orang yang sudah mendengarnya. Walaupun anak panah itu dicabut, tapi bekas-bekasnya ini masih ada ya. Seperti papan saat kita kasih paku ya. Saat paku itu dicabut juga lubang bekas tancapannya itu masih ada. Karena itu sangat penting buat kita selalu perhatikan perkataan kita. Baik itu perkataan yang kita ucapkan buat diri kita sendiri atau perkataan yang kita ucapkan ke orang lain. Jangan suka mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif. Karena perkataan negatif itu bisa membuat orang down, bisa membuat orang depresi ya, orang patah semangat ya. Tapi kita mau belajar, kita lihat gitu, kita mau perhatikan. Kalau saat ini kita masih suka ngomong hal-hal yang negatif, kita mau belajar, aku mau berubah, aku menjadi mau pribadi yang berubah. Kita belajar untuk selalu perkatakan hal-hal yang positif, perkataan positif seperti apa yang harus kita selalu perkatakan dalam hidup kita ya. Ada 3 mungkin yang utama yaitu BJS ya. BJS bukan BTS ya. Apa yang pertama? Kita belajar punya perkataan yang benar. Terus jujur dan sopan ya. BJS benar, jujur, sopan. Dan plus selalu perkatakan firman Tuhan. Itu yang kita mesti taruh dalam diri kita masing-masing ya. Kita buang segala perkataan yang negatif yang mungkin suka kita omongkan baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain ya. Karena kata-kata yang negatif itu membuat kita tidak punya semangat, membuat kita jadi orang yang ya sudahlah menerima nasib kita. Mungkin ya aku nggak bisa apa-apa. Mungkin kita sering berkali gitu. Ya aku memang orang yang nggak mampu. Oh aku memang anak yang goblok gitu ya, nggak bisa, nggak pernah dapat juara. No. Kita mau belajar mulai sekarang kita perkatakan perkataan yang positif, perkataan yang membangun iman. Ya kita juga belajar untuk selalu kita berkata dengan benar, kita berkata dengan jujur, dan kita berkata dengan sopan, dan supaya hidup kita juga jadi berkat buat banyak orang ya. Setiap perkataan kita itu tadi dikatakan bahwa perkataan itu punya kuasa. Saya pernah baca sebuah eksperimen, nanti kalian bisa cek ya, kalian bisa cek juga, kalian bisa googling. Sebuah eksperimen dikatakan bahwa di dalam setiap perkataan itu, setiap perkataan yang positif dan negatif itu mempunyai dampak yang luar biasa. Dalam eksperimen ini, dia buat eksperimen, ada seseorang buat eksperimen seperti ini. Jadi disediakan 2 buah toples kaca gitu ya. Di dalam toples ini dimasukkanlah sekepal nasi yang sudah matang. Nasi matang itu dimasukkan di masing-masing kedua toples dengan nasi yang sama. Terus toplesnya ditutup.
Toplesnya ditutup rapat. Setelah itu masing-masing toples dikasih kertas, ada tulisannya, ada labelnya. Yang satu dikasih tulisan label kata-kata yang positif. Kamu ini sangat berguna, aku sangat menyukaimu, kamu ini cerdas, kamu ini luar biasa. Sedangkan toples yang satu lagi dikasih tulisan, kamu bodoh, kamu itu tidak berguna, tidak ada orang yang suka kepada kamu, semua orang benci kamu tidak mungkin berhasil. Tulisan itu ditempelkan pada kedua toplesnya dan setiap hari ada orang yang harus mengucapkan kata-kata itu di depan masing-masing toplesnya sesuai apa yang ditulis di masing-masing toples. Dan hasilnya setelah 10 hari kemudian sudah mulai kelihatan perubahannya. Toples yang suka dikata-katai dengan kata-kata yang positif tadi, nasi di dalamnya masih tetap warnanya bagus, ya, tetap putih kekuning-kuningan bagus. Tetapi toples yang setiap hari dikata-katai dengan kata-kata yang negatif, nasi yang di dalamnya itu mulai menghitam. Dan setelah 1 bulan dilihat hasilnya, wadah itu dibuka, ya. Jadi toples yang diisi nasi dan setiap hari diberi perkataan positif ini, nasinya tetap warnanya putih kekuningan dan waktu dibuka baunya seperti bau ragi, mungkin jadi semacam tape ya, dan itu masih jadi sesuatu yang berguna. Tapi toples satunya lagi yang di setiap hari dikasih perkataan yang negatif, pada saat dibuka, waduh itu nasinya sudah sangat-sangat menghitam dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Nah itu loh gambarannya. Kita juga banyak sekali dengar ya, banyak orang yang melakukan eksperimen bahkan dengan tumbuhan dan sebagainya, saat mendapat kata-kata positif dan yang mendapat kata-kata negatif akan menunjukkan pertumbuhan yang berbeda lah. Itu adalah eksperimen yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi apa yang saya katakan tadi bukan sesuatu yang orang mengira-ngira atau orang membuat-buat gitu ya, nggak seperti itu. Ini dikatakan eksperimen dari seorang ilmuwan Jepang namanya Dr. Masaru Emoto. Kalian nanti bisa lihat, kalian coba lihat googling di handphone kalian masing-masing eksperimen gitu ya, tentang eksperimen kata-kata positif dan negatif, kalian akan bisa baca itu. Dan dari eksperimen itu dikatakan kenapa kok bisa nasi tadi yang mendapat kata-kata positif dan kata-kata negatif menghasilkan hasil yang berbeda. Ternyata penyebabnya adalah bahwa kata-kata yang diucapkan manusia itu punya pengaruh terhadap yang namanya molekul air ya. Itu yang menghasilkan reaksi yang berbeda. Dan kalau kita sadar kalau di dalam diri kita manusia ini lebih dari 75% dari tubuh kita ini terdiri dari air, betul? Ya, dan itulah makanya jadi kata-kata yang kita dengar, itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kehidupan manusia, pertumbuhan kehidupan kita. Jadi kita karena itu sangat-sangat penting, yaitu perhatikan perkataanmu. Kita belajar hari ini kita belajar jangan pernah lagi kita suka mengucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang membuat kita menjadi patah semangat. Itu baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, tapi selalu perkataan yang positif, perkataan yang membawa semangat. Kita belajar jadi anak yang selalu jujur, anak sedang berkata yang benar, berkata yang baik, anak yang sopan, dan semua itu yang akan membentuk pribadi kita jadi pribadi-pribadi yang manis, pribadi-pribadi yang berguna, pribadi-pribadi yang berdampak baik. Ingat tadi nasi yang selalu mendapat perkataan yang baik, dia setelah 1 bulan dia baunya tetap harum, bahkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Tapi nasi yang mendapat perkataan yang negatif, perkataan yang buruk diucapkan setiap hari, akhirnya dia menjadi sesuatu yang busuk, bahkan baunya sangat mengganggu banyak orang ya. Itu gambaran kehidupan setiap kita. Hari ini kita sudah belajar tanamkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dan terlebih lagi kita belajar apa perkataan yang baik yang kita perkatakan, yaitu perkatakan firman Tuhan. Jangan pernah lupa, jangan pernah berhenti untuk kita belajar, rajin baca firman Tuhan, karena apa yang kita baca berulang-ulang itu akan masuk di dalam alam bawah sadar, pikiran bawah sadar kita. Jadi saat kita mungkin menghadapi sesuatu yang dalam hidup kita
kita ingat bahwa firman Tuhan itu yang akan muncul dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan itu, dan percaya bahwa firman Tuhan itu adalah janji Tuhan, perkataan Tuhan sendiri, dan itu pasti sangat-sangat baik buat kehidupan kita, supaya setiap kita dibentuk seperti materi hari ini, bahwa kita harus dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin sempurna seperti Bapa kita di surga. Supaya apa? Supaya kita boleh menikmati kehidupan yang baik di dunia ini. Kita jadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini sampai di sini, itu yang menjadi pegangan buat kita. Kita belajar perhatikan perkataan kita, karena perkataan kita menggambarkan diri kita, dan perkataan kita itu mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita maupun orang lain. Mari kita akan tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kalau kami sudah belajar saat ini Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Kami jadi anak-anak remaja yang bisa memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Apa yang kami tulis juga di dalam chat-chat kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang luar biasa itu yang menjadi pemilik hidup kami. Dan kami mau belajar, kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Taruh terus perkataan ini boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami. Dan kami pasti Tuhan saat kami berubah, kami akan melihat segala hal-hal yang baik itu semakin Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkat-Mu Tuhan limpahkan buat setiap anak-anak teens yang mendengarkan saat ini ya Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati Tuhan luar biasa, anak-anak yang menjadi dampak yang baik, menjadi garam dan terang di tengah lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada, di tengah keluarga, di tengah lingkungan pertemanan sekolah, dan di tengah lingkungan tempat tinggalnya. Mereka boleh menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur berkat Tuhan tercurah melimpah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini online service tin kita. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.